Pendengar, hari ini 1 April 2023 kita peringati sebagai Hari Penyiaran Nasional yang merupakan hari penting nasional untuk diperingati setiap tanggal 1 April ini untuk meningkatkan apresiasi dan dukungan terhadap penyiaran di Indonesia. Tahun ini pendengar mengangkat tema siaran sehat pemilu bermartabat. Untuk membahas tentang Hari Penyiaran Nasional, hari ini kami sudah terhubung dengan Komisioner KPI Pusat Muhammad Reza. Florata pagi ini. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Pak Reza, selamat memperingati Hari Penyiaran Nasional. Iya, selamat Hari Penyiaran Nasional untuk seluruh insan penyiaran di Indonesia. Ya, dan juga selamat berpuasa ya Pak Reza ya. Ya. Oke, tahun selamat ini berpuasa. Baik, tahun ini kita mengangkat tema tentang siaran sehat untuk pemilu bermartabat. Definisi atau harapan kita siaran sehat itu yang seperti apa Pak Reza? Siaran sehat tentu saja adalah siaran yang menyampaikan informasi yang benar, yang betul-betul terverifikasi, informasinya yang betul-betul akurat, dan tentu saja bertujuan untuk membangun agar masyarakat Indonesia dapat memaksimalkan informasi tersebut untuk mengembangkan dirinya dalam mengambil keputusan. Oke. Dalam pengamatan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Anda melihat seperti apa sampai dengan saat ini penyiaran di Indonesia, baik itu siaran media elektronik dan lain-lain gitu Pak Reza? Iya, jadi penyiaran Indonesia sekarang tidak bisa saja dilihat secara berdiri sendiri ya. Kalau penyiaran di Indonesia, kalau kita lihat sesuai aturan undang-undang itu kan yang dimaksud dengan penyiaran itu masih dibatasi pada televisi dan radio dalam 4 entitas, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Jadi dibatasi di situ, baik TV maupun radio, baik terestrial, kemudian menggunakan kabel ataupun menggunakan satelit. Nah, ada 4 entitas tersebut yang dibatasi, yang kita sebut dengan penyiaran. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, kita punya hampir 700 televisi, kemudian ada hampir 2.000 radio di seluruh Indonesia, yang kemudian melaksanakan fungsinya sebagai tempat penyebaran informasi kepada publik. Meski begitu, informasi ini tidak berbeda dengan dulu dan saat ini. Tidak hanya didominasi oleh lembaga penyiaran, tapi juga ada instrumen lain yang kemudian mendominasi juga penyampaian informasi kepada publik, selain cetak juga ya, dan media luar ruang. Ada juga yang kita kenal dengan internet. Yeah. Nah, internet ini secara undang-undang kan diatur oleh Undang-Undang ITE. Saya sering bilang bahwa kalau yang namanya internet itu diatur oleh Undang-Undang ITE, cuma memang ada satu yang perlu untuk kita perhatikan di masa depan, mungkin akan menjadi catatan, perlu untuk kemudian menjadi perhatian yang namanya penyiaran di internet. Nah, ini penting juga untuk kemudian didefinisikan nanti. Oke. Saya kira penting dalam undang-undang penyiaran, revisi undang-undang penyiaran. Tidak hanya model-model penyiaran yang kita kenal terlebih dahulu, tapi ada tambahan satu lagi karena kemajuan teknologi ini, begitu Pak Reza ya? Betul. Oke, Pak Reza, seberapa besar Anda melihat pengaruh siaran ini dari semua media atau metode tadi penyiaran yang sudah Anda sampaikan bisa berpengaruh pada pemilu kita yang bermartabat nanti, Pak Reza? Saya kira gini, sesuai data maupun rating dari banyak lembaga, juga saya juga di KPI juga melakukan survei misalnya kebutuhan program siaran di 2 daerah. Itu misalnya kami pernah lakukan di Jawa Barat, pernah lakukan di Gorontalo. Dari survei bahwa bagaimana orang-orang menyerap informasi dari lembaga penyiaran itu masih sangat besar, baik TV maupun radio. Gitu. Misalnya radio itu masih juga ada, meskipun orang nonton TV masih juga ada di angka 30%. Gitu. Artinya ini masih sangat signifikan dan informasi ini masih sangat
TV dan radio masih memberikan masukan asupan informasi kepada masyarakat kita. Dan tentu saja ini menjadi kalau kita lihat dari berbagai rate juga, misalnya ketika televisi digital misalnya perkembangan kepemeriksaannya itu sudah sama ketika sebelum analog switch off misalnya. Nah, ini menandakan bahwa betapa antusiasme masyarakat untuk mengakses informasi melalui lembaga penyiaran, baik TV maupun radio. Nah, ini saya kira tidak bisa dibandingkan misalnya dengan entitas media lain. Tapi yang paling penting adalah ada peran TV dan radio untuk kemudian membuat masyarakat kita untuk mencerna apakah informasi ini benar atau tidak. Ada kecenderungan memang memperhatikan media sosial misalnya. Akan tetapi kecenderungan memverifikasi benar nggak sih informasi ini, itu mereka akan menunggu ada di televisi dan radio. Nah, disitulah peran kemudian yang saya bilang di awal tadi. Siaran pers itu ketika informasinya akurat, terverifikasi, dan betul-betul yang memang ditujukan untuk kemudian masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat menjadi lebih baik itu tentu saja lahir dari informasi yang benar-benar baik untuk publik. Makanya itu kita harus mewujudkan siaran ini sehat. Pak Reza, kalau dari penjelasan Anda tadi bahwa sebenarnya peluang ini cukup besar, siaran-siaran dari semua metode siaran di Indonesia ini bisa kemudian kalau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kita harapkan agar tidak dimanfaatkan untuk black campaign dan lain-lain untuk pemilu kita agar tetap menjadi pemilu yang bermartabat begitu. Seberapa besar peluang atau mungkin ada kejadian-kejadian data yang dimiliki oleh KPI penyalahgunaan siaran-siaran ini untuk pemilu yang kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya begitu Pak Reza? Iya, ada beberapa yang menjadi tantangan. Memang ini oleh KPI akan segera kami rumuskan, kebetulan Kepres Komisioner KPI Pusat periode 2023 dan 2026 itu baru keluar tanggal 9 kemarin oleh Presiden baru tanda tangani. Tapi saya kira teman-teman berkomitmen untuk segera membuat peraturan teknis sesuai dengan keputusan bersama antara KPI, KPU, Bawaslu, kemudian Dewan Pers untuk kemudian membuat batasan-batasan belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti contoh misalnya beberapa tantangan adalah misalnya pemanfaatan lembaga penyiaran berlangganan kabel di banyak daerah yang kadang-kadang itu hampir luput dari pengamatan begitu ya Pak Reza ya? Kenapa? Hampir luput dari pengamatan untuk media-media yang kalau misalnya media nasional dan lain-lain itu akan mudah begitu dipantau, tetapi media-media kecil, media lokal ini agar tidak sampai luput dari pengamatan begitu Pak Reza? Betul, bahwa ini perlu untuk kemudian di pusat kami ada KPI pusat, di daerah pun kami punya KPI daerah. Nah, memang setelah KPI daerah yang berada di induk pemerintahan baik di provinsi itu kemudian jika kita bandingkan dengan seluruh wilayah Indonesia yang ada kabupaten kota, kemudian ada beberapa wilayah yang kami butuh kemudian oleh KPI itu bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah untuk mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama memantau pelaksanaan penyiaran di ruang-ruang di daerah-daerah begitu, baik lokal kemudian ataupun lembaga-lembaga penyiaran yang kadang-kadang gitu. Dan kadang saya pernah dapat laporan misalnya di pilkada tahun lalu ada daerah yang kemudian di situ itu cuma ada lembaga penyiaran berlangganan. Sementara namanya juga lembaga penyiaran berlangganan. Fungsinya itu kan hanya meneruskan konten, bukan memproduksi konten. Gitu. Nah, kemudian misalnya ada laporan, kemudian lembaga penyiaran berlangganan dia ikutan beriklan, begitu dia membuat running text. Ini kan juga perlu diatur. Gitu kan? Seperti itu perlu diatur agar kemudian betul-betul tidak bisa dimanfaatkan karena ada orang tertentu kemudian mau mencalonkan, kemudian diikut-ikutan bikin iklan misalnya di lembaga penyiaran berlangganan tersebut, sementara fungsi lembaga penyiaran berlangganan kan bukan itu. Nah, hal seperti itu yang perlu kita rumuskan secara teknis agar semua ini kemudian teratur dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil celah
agar kemudian terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Artinya Pak Reza, kita perlu instrumen hukum. Di negara kita sudah ada instrumen hukum untuk mengatur tentang agar mewujudkan siaran yang sehat, termasuk salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Reza untuk Kepres ini ya. Betul. Makanya kemudian kenapa ada kerjasama antara ada gugus tugas nanti bersama antara Bawaslu, kemudian KPU, KPI dan Dewan Pers yang kedudukannya nanti akan ada di Bawaslu. Nah, di Bawaslu itulah kami kemudian duduk bersama. Yang pentingnya adalah kami kemudian di gugus tugas ini itu membuat begitu ya, menyusun petunjuk teknis tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, iklan pada masa sosialisasi peserta penyelenggaraan pemilu tahun 2024 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers nasional. Nah, hal-hal seperti ini perlu bersama-sama kita dudukkan, kemudian kita bahas, kita bikin juknisnya sama-sama, agar kemudian keteraturan itu ada. Nah, pemanfaatan lembaga penyiaran ini sebenarnya kan lembaga penyiaran itu di dalam pemilu nanti kan ada beberapa hal, misalnya frekuensi yang sama, kemudian frekuensi yang sama, kemudian jam yang sama begitu, jumlah jam yang sama. Nah, ini penting untuk kemudian diberikan kepada seluruh peserta pemilu agar tidak ada keberpihakan. Nah, ini penting sekali. Dan yang paling penting juga misalnya harga yang sama. Harga yang sama itu dalam apa misalnya? Ya, dalam iklan ataupun dalam talkshow dan seterusnya, ini penting. Nah, misalnya juga peliputan waktu yang sama. Tidak boleh misalnya pemberitaan partai A lebih banyak, begitu kemudian pemberitaan partai B malah tidak diberitakan sama sekali, ini juga tidak bisa. Perlu untuk dia memberikan ruang yang sama kepada seluruh peserta pemilu agar kemudian tercipta kondisi yang baik di masyarakat dan masyarakat menerima informasi yang sama ketika mereka mengakses lembaga penyiaran. Demikian. Baik, ya untuk memperingati Hari Penyiaran Nasional ke-90 hari ini pendengar, Pak Reza, apa yang Anda bisa sampaikan begitu ya? Kita bagaimana sih cara memperingati Hari Penyiaran Nasional? Artinya semua tidak hanya insan penyiaran saja yang bisa mewujudkan siaran sehat dan pemilu bermartabat, tetapi seperti apa Pak Reza himbauan Anda? Iya, saya kira untuk memperingati Hari Penyiaran Nasional selain insan penyiaran, saya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia juga tetap untuk kritis terhadap tayangan, baik tayangan TV ataupun siaran radio. Tetap untuk kritis mendengar informasi. Ketika ada informasi yang menurut Anda ini informasi juga penting untuk kemudian kita sampaikan, ini ada kekurangan informasinya, perlu untuk kemudian kritis menyampaikan itu. Nah, bisa menyampaikan kepada lembaga penyiaran tersebut, bisa menyampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, ataupun bisa menyampaikan kepada kami di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melalui beragam media, baik semua yang kami siapkan. Kami punya jalur-jalur informasinya. Penting untuk tetap kemudian seluruh stakeholder, baik insan penyiaran, baik publik, untuk bersama-sama membangun kesadaran bahwa ruang publik ini adalah ruang bersama yang perlu kita jaga. Gitu. Kita tidak boleh kemudian membiarkan atau hanya menerima begitu saja. Oh ya sudah, apalagi ini banyak lembaga penyiaran di radio misalnya menggunakan internet sebagai sumber informasi. Nah, itu juga penting untuk dipilah dan dipilih, dicek dan recheck informasi yang akan dibacakan ini benar atau tidak. Ini juga penting begitu. Nah, sehingganya penting sekali lagi di Hari Penyiaran Nasional untuk semua stakeholder, baik insan penyiaran dan seluruh masyarakat Indonesia, penting untuk bersama-sama kita kritis terhadap informasi, dan kita penting untuk tetap memilah informasi dan menyampaikan jika pun ada kekurangan yang perlu kita sampaikan dan kita perbaiki bersama-sama. Saya kira itu, Mbak. Baik, ini harapan kita bersama agar kita sama-sama menjaga siaran kita, menjadi siaran yang sehat untuk pemilu yang bermartabat. Sekali lagi selamat memperingati Hari Penyiaran Nasional, Pak Reza. Selamat Hari Penyiaran Nasional untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Keluarga dan sahabat-sahabat saya di NJ. Baik, terima kasih Pak Reza. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Pendengar baru saja bersama kami, Komisioner KPI Pusat Muhammad Reza. Kita berbincang tadi mengenai Hari Penyiaran Nasional. Anda tentu bisa berpartisipasi juga untuk mendukung agar siaran kita adalah menjadi siaran yang sehat untuk pemilu yang bermartabat. Dan jika tadi sesuai dengan himbauan Pak Reza, Anda menemukan indikasi atau dugaan-dugaan pelanggaran
yang membuat siaran kita menjadi tidak sehat, Anda juga bisa ikut menyampaikan kepada kami. Di WhatsApp Pro 1 RRI ND Anda bisa kirimkan ke 0821 3878 8786. Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyampaikan warta berita. Florata pagi ini.